Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Morning. How are you today? Thank Okay, good. I'm fine too. Thank you. Hari ini kelas 11 TKJ pelajaran bahasa Inggris ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu ya. Before we start our lesson today, it's better for us to pray together. And please, Dimas, lead your friend to pray first. Silahkan pimpin teman-teman kamu buat berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, semoga dengan kita berdoa pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Dan sebelum saya mulai menjelaskan materi di pagi hari ini, I would like to check your attendance first ya. Saya ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Coba kalian lihat kanan kiri kalian, depan atau belakang kalian. Adakah teman kalian yang tidak hadir hari ini? Ada. Who is he or she? Siapa yang nggak berangkat? Nesa. Oke, Nesa kenapa tidak berangkat hari ini? Oke, sick ya. Oke, hanya Nesa. Ada lagi? Ada lagi yang nggak berangkat? Nggak ada. Berarti only Nesa ya who doesn't come today. Oke, Nesa 6. Oke, semoga di pelajaran berikutnya di minggu depan atau besok Nesa sudah bisa sehat lagi ya, jadi bisa bergabung bersama kalian. Nah, class, before we start our lesson today, ya, to make our spirit up, biar semangat kita semakin meningkat ya, dan juga biar pembelajarannya itu lebih asik di hari ini, I would like to you show me your feeling today ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran nih pada pagi hari ini, saya ingin kalian untuk menunjukkan perasaan kalian hari ini. Gimana sih perasaan kalian hari ini? How's your feeling today ya? Saya minta kalian untuk mengutarakan perasaan kalian pada pagi hari ini ya. Dengan cara apa? Silahkan kalian gambarkan perasaan kalian dalam bentuk emoticon ya. Emoticon yang seperti ini. Nah, I will share you a sticky note. Saya akan membagikan kalian sticky note, and please you draw the emoticon that show your feeling ya. Silahkan kalian gambarkan emoticon yang menunjukkan perasaan kalian hari ini ya. Misalkan Mbak Putri, how's your feeling today? Bagaimana perasaan Putri hari ini? Happy misalkan ya. Contohnya Mbak Putri today feels happy ya. Hari ini Mbak Putri merasa bahagia. Silahkan kalian gambarkan perasaan kalian tersebut di dalam sticky note ini ya. Setelah itu kalian berikan juga reason atau alasannya. Kenapa sih kalian hari ini bahagia? Kenapa sih kalian hari ini sedih? Barangkali ada yang lagi sedih ya. Or kenapa sih kalian hari ini merasa angry ya, marah ya. Jadi silahkan kalian isikan gambarkan perasaan kalian di sticky note ini. Setelah itu, setelah kalian selesai, silahkan tempelkan sticky note-nya di sini ya, di whiteboard ya, semuanya kalau sudah selesai. Paham? Oke. Nah, sebelum itu silahkan buku atau ballpoint-nya dikeluarkan dulu. Yuk, yang sudah memperoleh sticky note silahkan bisa langsung gambarkan perasaan kalian ya. Apanya? English.
Yes. 2 poin. Oke. Just choose, pilih aja salah satu. Kamu merasa apa? Ya, silahkan kalian tulis perasaan, gambarkan perasaan kalian ya. Hari ini sedang merasa apa? Kalau bahagia, if you happy, give the reason what that make you happy. Apa sih yang membuat kalian happy today ya? Atau apa yang membuat kalian sedih hari ini? Yuk, yang sudah langsung tempelkan di whiteboard ya. Silakan yang sudah bisa langsung masuk tempelkan ke whiteboard. Ya sudah tempelin aja. Ya di situ tempelin di whiteboard ya. Yuk yang sudah langsung tempelkan aja di whiteboard. Oke, go. Sudah selesai. Ditempelin di papan tulis. Di sebelah sini boleh. Sebelah sini. Ya, oke. Yang lain? Silahkan. Oke, good. You, come on, the other. Yeah, okay. Oke, sudah semuanya? Sudah semua? Ada yang belum? Ayo, come on, tempelkan langsung di sini. Oke, sudah ya. Nah, ini adalah perasaan kalian hari ini ya. Ada yang wow, ada yang worried, ada yang happy, ada yang all of you banyak kan happy ya. Ada yang sad juga. Coba Mbak Mirfako, how's your feelings today? Because today You are? is an English lesson. You are happy today. Berarti hari ini perasaan kamu senang karena Because today there is an English lesson. Karena hari ini ada pelajaran bahasa Inggris. Do you like English? Good. Mbak Mirfako hari ini merasa senang ya karena bisa belajar bahasa Inggris. Nah, semoga yang hari ini masih sad atau sedih bisa lebih bahagia lagi ya setelah pembelajaran bahasa Inggris bersama saya, dan semoga dengan mengutarakan perasaan kalian hari ini bisa lebih lega, jadi belajarnya lebih enak lagi ya, lebih menyenangkan lagi. Nah, sekarang kalian sudah mengutarakan perasaan kalian. Nah, biar pembelajarannya semakin semangat, saya punya ice breaking nih ya.
Ice breaking ini bertujuan untuk membuat kita lebih semangat lagi. Nah, yuk semuanya please stand up. Kita ice breaking dulu ya, semuanya berdiri. Nah, ice breakingnya adalah do what I said. Don't do what you see. Ya, jadi ice breakingnya ini adalah lakukan apa yang saya katakan. Jangan lakukan apa yang kamu lihat. Nah, jadi ketika saya ngomong one clap, clap itu adalah tepuk tangan ya. Ketika saya bilang one clap, meskipun jari saya menunjukkan angka 5, misalkan one clap, jari saya menunjukkan angka 5, tapi saya mengatakan one clap, berarti kalian harus tepuk tangan berapa kali? Satu, one. Oke, good. Seperti itu ya. Nanti coba kelihatan nih, yang nggak konsentrasi, yang nggak siap itu siapa. Kalau yang masih salah itu berarti belum konsentrasi. Siap? Are you ready? Oke, two claps. Ayo, masih kurang semangat ya. Two claps. Oke. One claps. Nah, masih ada yang kelebihan. Oke, satu kali lagi coba. Three claps. Two claps. Oke, good. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, please sit down. Silahkan kembali lagi ya, duduk. Nah, jadi dengan adanya ice breaking tersebut, semoga bisa menambah semangat kita ya. Nah, before we going to learn about the new material, sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, saya punya pertanyaan nih. I have a question. Pertanyaannya adalah, do you still remember about our material in the last meeting? Apa kalian masih ingat pelajaran yang kita pelajari minggu lalu? Ayo, ada yang ingat nggak? Minggu kemarin kita belajar tentang apa ya? Apa? Simple past tense. Oke, good. And ada yang masih ingat nggak apa itu simple past tense? Simple past tense itu apa? Oke, tenses yang digunakan untuk menyatakan kegiatan di masa lampau atau masa lalu atau yang sudah terjadi. Nah, kalau dalam simple past tense, verb yang kita gunakan itu verb bentuk keberapa? Masih ingat nggak? Bentuk kedua. Oke, berarti masih ingat ya dengan pembelajaran yang kemarin ya, karena materi yang lalu itu masih ada kaitannya, akan ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Nah, sebelum itu, saya juga punya pertanyaan nih. Sebelum kita benar-benar masuk ke materi berikutnya, saya juga punya pertanyaan nih. Ya, apa pertanyaannya? Pertanyaan yang pertama adalah, do you like reading story or watching movie? Di sini ada yang suka, apakah kalian suka nggak membaca cerita atau menonton sebuah film? Suka nggak? Do you like it? Oke, berarti hampir semuanya suka ya mendengarkan cerita, membaca cerita ataupun menonton cerita film ya. Terus the second question is, what was the last story you read? What was the last story you read? Ayo, apa? Cerita apa yang terakhir kamu baca? Apa? Ya, Dimas? Oke, The Lion and the Mouse. Oke, berarti cerita yang terakhir kamu baca itu cerita tentang The Lion and the Mouse ya. Oke, do you still remember? Apakah kamu masih ingat nggak? What is the problem in the story? Permasalahan apa dalam cerita tersebut? Masih ingat nggak? What is that? Apa itu? Oh, the lion get trapped. Oke, jadi di cerita The Lion and the Mouse, si lionnya, lion itu apa ya? Singa. Oke, the lion get trapped ya. Dia itu terperangkap berarti ya. Oke. Terus, who is the main character in the story? Lion and the Mouse. Berarti tokoh utamanya itu si lion ya, and the mouse. Oke. Nah, itu adalah pertanyaan yang akan ada kaitannya dengan materi kita ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran pada hari ini ya, saya akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita. Jadi, selama 2 jam pelajaran ke depan, tujuan kita belajar itu apa sih? Yang pertama adalah
Peserta didik dapat menjelaskan definisi, tujuan, struktur teks, ciri-ciri unsur kebahasaan dari sebuah teks naratif dalam diskusi grup dengan jelas. Ya, itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, ada peserta didik dapat menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari sebuah teks naratif dalam diskusi grup dengan jelas. Dan tujuan yang ketiga adalah peserta didik mampu menemukan informasi terkait teks naratif dengan rinci secara mandiri. Nah, jadi itu ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Dan sebelum kita masuk ya ke materi yang intinya, saya punya sebuah video. Nah, I have a video. Saya punya contoh video. Silahkan kalian saksikan video ini dengan seksama and write down dan tulislah informasi penting yang ada dalam video tersebut. Jelas ya? Silahkan ini kalian saksikan videonya dan tulis informasi yang penting dari video tersebut. Once upon a time, there was a girl called Little Red Riding Hood. She lived with her mother in a village in a forest. One day, Little Red Riding Hood went to visit her grandmother. She took a basket of food with her. On her way, Little Red Riding Hood met a wolf. "Hello," said the wolf. "Where are you going?" "I'm going to visit my grandmother who lives in the forest," explained Little Red Riding Hood. The wolf ran to grandmother's house. He went inside, put on a nightgown, and got into her bed. A little later, Little Red Riding Hood came to the house. She knocked on the door, then went inside. Little Red Riding Hood went over to grandmother's bed. "Oh, Granny, what big ears you have," she said. "All the better to hear you in," answered the wolf. "Oh, Granny, what big eyes you have," said Little Red Riding Hood. "All the better to see you in," replied the wolf. "Oh, Granny, what big teeth you have," gasped Little Red Riding Hood. "All the better to meet you with," replied the wolf. "Help!" shouted Little Red Riding Hood as she realized that there was a wolf in her grandmother's bed. She ran out of the house. A woodcutter was nearby. He heard Little Red Riding Hood scream and ran to the house. The woodcutter hit the wolf over the head. The wolf ran away. Little Red Riding Hood never saw him again. Oke, sudah tadi kalian menyaksikannya, sudah ditulis informasi yang pentingnya? Sudah? Oke. Nah, after you watch the video, setelah kalian melihat video tersebut, I have some question. Saya punya pertanyaan. What is the video talking about? Videonya tadi tentang apa sih? Tadi cerita tentang apa videonya? Gadis berkerudung merah, ya. Apa in English tadi? The Red Riding apa tadi? Lupa. Oke, coba. Nih, saya punya beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, who is the main character in the story? Coba, Mbak Rahma, bisa nggak menjawab pertanyaan nomor 1? Coba, who is the main character in the story? Di cerita tadi karakter utamanya itu siapa sih? Siapa?
Tadi siapa? Cerita di tokoh utamanya itu siapa aja? Oke, coba kalian watch the video once more time ya. Kalian kalian tonton videonya satu kali lagi. Dan perhatikan dengan seksama. Once upon a time, there was a girl called Little Red Riding Hood. She lived with her mother in a village near a forest. One day, Little Red Riding Hood went to visit her grandmother. She took a basket of food with her. On her way, Little Red Riding Hood met a wolf. "Hello," said the wolf. "Where are you going?" "I'm going to visit my grandmother who lives in the forest," explained Little Red Riding Hood. The wolf ran to Grandmother's house. He went inside, put on a nightgown, and got into her bed. A little later, Little Red Riding Hood came to the house. She knocked on the door, then went inside. Little Red Riding Hood went over to Grandmother's bed. "Oh, Granny, what big ears you have," she said. "Oh, the better to hear you with," answered the wolf. "Oh, Granny, what big eyes you have," said Little Red Riding Hood. "Oh, the better to see you with," replied the wolf. "Oh, Granny, what big teeth you have," gasped Little Red Riding Hood. "Oh, the better to eat you with," replied the wolf. "Help!" shouted Little Red Riding Hood as she realized that there was a wolf in her grandmother's bed. She ran out of the house. Old Woodcutter was nearby. He heard Little Red Riding Hood scream and ran to the house. The woodcutter hit the wolf over the head. The wolf ran away, and Little Red Riding Hood never saw him again. Oke, the end. Selesai. Nah, sudah 2 kali nih kalian sudah menonton videonya. Oke, coba informasi apa saja yang sudah kalian peroleh ya. Saya mau bertanya, dari video tadi yang sudah kalian tonton, apakah kalian menemukan informasi ini? Who is the main character in the story? Who is the main character? Siapa tokoh utama yang ada dalam video tersebut? Who wants to answer? Oke, Mbak Rahma. Apa? Oke, the Little Red Riding Horse. Iya, oke. Kemudian ke pertanyaan kedua, Mbak Rahma, coba. How many characters are there in the story? Ada berapa karakter? Oke, ada 5 karakter tadi ya. Ada neneknya, terus ada siapa? Ada wolf ya. Oke, nah itu adalah karakter yang ada di cerita tersebut. And then, what is the problem in the story, Mbak Rahma? Oke, jadi tadi problemnya the Little Red Riding apa tadi? Jawabannya kamu? The Little Red Riding Hood commit her grandma put in her white summit award. Oke, ya. Jadi dia ingin bertemu dengan grandmanya, tapi di jalan ketemu dengan siapa? Oke, bertemu dengan the wolf ya, dengan serigala. Nah, kemudian what is the ending? Tadi ceritanya akhirnya gimana? Endingnya seperti apa? Iya, oke. Jadi di akhir cerita si gadis berjubah merah ya, gadis berjubah merah itu si wolfnya itu dipukul ya sama
si tukang kayu. Akhirnya dia pergi dan neneknya si gadis berjubah merah itu datang dan bisa bertemu dengan si gadis berjubah merah tersebut. Nah, kira-kira from the story itu dari cerita tersebut, what is the moral value from the story? Moral value-nya apa kira-kira dari cerita tersebut? Moral value-nya apa? Nilai moralnya apa kira-kira? Jangan ganggu orang lain juga bisa ya. Don't disturb the other people. Oke. Itu ya, tadi adalah video tadi adalah contoh dari naratif teks ya. Dimana naratif teks ini adalah materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Jadi naratif teks itu adalah sebuah teks yang menceritakan peristiwa. Biasanya dia itu secara peristiwanya itu berupa cerita fiktif ya, yang terjadi di masa lampau. Itu naratif teks ya. Nah, nih naratif text is the text which tells about story or past event from the beginning to the end. Jadi teks naratif itu dia ceritanya harus dari awal sampai akhir ya, harus secara kronologis, secara berurutan. Nah, kemudian what is the purpose of the text? Tujuan dari teksnya itu apa? Tujuan dari naratif teks itu adalah to entertain the reader, untuk menghibur pembaca. Nah, tadi ya contohnya ketika kalian menonton video tadi kan merasa terhibur ya dengan ceritanya si gadis berjubah merah. Nah, dalam naratif teks itu ada strukturnya atau ada bagian-bagiannya. Bagiannya itu ada orientation, ada complication, ada resolution, dan reorientation. Ada 4. There are 4 part of narrative text ya. Ada 4 bagian dari narrative text. And now I want you to make a group ya. Saya minta kalian untuk membuat grup. The group is consist of 4 until 5 person. Grupnya itu bisa terdiri dari 4, 5 sampai 6 ya anggota, dan grupnya itu sesuai dengan minat belajar kalian ya. Di sebelum pembelajaran ini kan saya pernah ngasih kuesioner tentang minat kalian belajarnya dalam gaya yang seperti apa. Masih ingat nggak hasilnya? Masih ingat ya? Masih ingat ya kalian itu suka belajar yang visual, kinetik, atau auditori ya. Kemarin terbagi menjadi 3 minat belajar, yaitu visual, auditori, sama kinetik. Nah, silahkan kalian bergabung dengan grup kalian ya. Yuk, sekarang mulai yuk cari teman kalian yang punya minat belajarnya yang sama. Jadi di sini nanti grup visual di sini ya. Kemarin grup visual itu terbagi menjadi 2 kelompok ya. Ya silahkan boleh langsung berpindah untuk membuat sebuah grup. Ya, grupnya masih ingat nggak? Di ini aja mejanya disatuin biar kalian lebih gampang. Disatuin mejanya. Oke, sudah bersama kelompoknya masing-masing? Sudah ya? Nah, ini kelompok visual? Yes, oke. Ini juga visual yang kedua ya, karena kelompoknya dibagi menjadi 5 kelompok yang terdiri dari 2 kelompok visual ya kemarin, terus 1 kelompok kinestik dan 2 kelompok auditori.
Oke, sudah bersama kelompoknya masing-masing? Sudah ya. Nah, nanti Bu Indah akan membagikan LKPD. Ya, LKPD ini lembar kerja peserta didik. Di LKPD ini ada bahan bacaan juga ya, untuk kalian menambah informasi mengenai materi yang kita pelajari hari ini. Dan di belakang juga ada activity yang harus kalian lakukan atau aktivitas yang harus kalian lakukan. Sudah saya siapkan di LKPD. Dan kemudian karena setiap kelompoknya itu punya minat belajar yang beda-beda, untuk kelompok visual sudah saya siapkan video. Nanti saya akan share di grup kelas. Untuk visual akan menyaksikan sebuah video ya. Kemudian untuk yang auditori sudah saya siapkan juga rekaman tentang naratif teks. Nanti silahkan kalian dengarkan, saya share juga di grup kelas ya. Dan yang kinestik juga sudah saya siapkan gambar. Nanti di sini sudah ada petunjuknya masing-masing. Silahkan nanti kalian baca dengan sama, kemudian lakukan apa yang di di petunjuk yang ada di LKPD tersebut. Ya, jelas? Sampai sini? Do you understand? Oke, saya bagikan LKPD-nya dulu. Ini kelompok visual. Oke, visual. Ini juga kelompok visual ya. Visual. Ini kelompok visual. Ini untuk kelompok auditory. Ini kelompok kinestik. Ini juga kelompok auditory. Auditory or kinestik? Kelompok ini kinestik ya. Kelompok auditori satu kelompok ya, hanya satu kelompok ya. Ini kelompok auditori atau kinestik? Oh, kinestik, sorry, salah berarti. Kinestik, berarti ini auditori. Oke, sorry. Ini untuk kinestik ya. Nah, silahkan kalian buka petunjuk yang ada di LKPD. Ya, itu nanti diisi. Semuanya sudah menerima LKPD-nya? Oke, silakan kalau sudah menerima LKPD-nya, kalian lihat petunjuknya dan video serta audio sudah saya share di grup kelas ya. Silakan kalian buka untuk videonya. Sudah? Oh, belum di itu ya, belum di download ya. Yang video berarti kalau audio visual kan itu nanti for the resultnya berarti ini ya. Nah, silahkan kamu saksikan dulu videonya, kemudian diskusikan sama temennya, terus diisi LKPD-nya ya. Susah ya jalannya ya Bu Indah mau ke sini ya. Ini untuk kinestik membuat posternya ya. Ini kertasnya, ini coloring pennya. Kinestik ini ya. Ini yang buat bikin posternya, dan ini coloring pennya. Pakai ini aja nggak apa-apa penggaris, boleh? Ada nggak?
audionya sudah di play aja nggak apa-apa, bisa dari HP yang sudah saya share di grup. Yes. Nanti didengarkan ya. Setelah itu kalian diskusikan bersama teman kalian dan jawab pertanyaan yang ada di sini. Lihat petunjuknya ya, apa yang harus kalian lakukan ya. Gimana? Ada kesulitan? Ya. Jadi kalian baca petunjuknya di sini Pak, suruh apa? Susunlah gambar menjadi sebuah cerita yang rumput. Nah ya, tadi kan sudah ya. Itu kamu baca dulu ceritanya tentang apa, ya. Kamu pahami. Setelah itu kamu diskusikan sama teman kalian untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Ya. Oke. Gimana? Kelompok ini ada kesulitan? Oke. Maybe you can open your handphone to itunya ya, buat bikin PPT-nya ya. Mana ada kesulitan? Rasanya kayak jerit, Bu. Ya, silakan nanti bikin poster di sini ya. Itu bisa ditempel-tempel di sini. Oh iya. Blue lamp. Oke. Bagaimana bisa? Boleh seperti itu. Nanti dikasih keterangan yang sesuai sama pertanyaannya tadi kan yang di LKPD. Terserah kalian. Boleh, terserah kalian. Sekreatifnya kalian mau seperti apa. Ya. Kan sesuai sama urutan yang ada di pertanyaan LKPD itu. Urutan yang pertama ada title, berarti kan this one ya. Ini kan title-nya. Oke, nanti tinggal dilanjutkan lagi. Ya boleh. Nanti dikasih keterangan ini bagian apa, itu apa, sesuai sama pertanyaan yang ada di sini. Jadi nanti ketika mempresentasikan kamu bisa. Kan? Ada pertanyaan kan? Title-nya, berarti title-nya apa? Ya, kamu kasih di sini title, and then deskripsi dari title-nya apa. Kemudian yang ini pertanyaan kedua, berarti kan kira-kira pertanyaan kedua artinya apa itu? When was the story take place? Berarti dia menanyakan? Coba cek grupnya, grup WA. Nah. Yes, iya ini tetap diisi ya, sininya ya. Di LKPD ini tetap diisi ya, yang ininya ya.
Sudah bisa? Sudah? Ini bisa ya, jangan lupa ya. Lemnya masih dipakai? Nih.
First, this one is the first thing. Terus dilanjut ke sini. Ini. Ya. Jadi di WA. Nanti tentukan siapa yang mau itu ya pas presentasi ya. Yang pertama ngomong siapa? Tadi sudah saya itu juga. Ya, gimana? Sudah? Nah, silahkan kalian
beri keterangan gambarnya, misalkan ini apa, bagian apa, ini apa, sesuai dengan pertanyaannya itu. Nanti kan akan dipresentasikan, misalkan ini pertama kan title ya, kamu tulis aja di sini misalkan title ya, ditulis semenarik mungkin, sekreativitas kalian boleh. Terus ini who are the karakter, berarti kan karakternya nanti ketika kamu presentasikan misalkan ya, kan menjawab pertanyaan ini, who are the karakter, kamu tunjukkan misalkan karakternya ini sama ini kayak gitu pas presentasi. Iya, dia tulis di situ. Ya, the title. Kan title-nya kan ini The Lion and the Mouse, ya kan? Terus di sininya boleh juga kamu jawaban ini dituliskan di sini. Misalkan when was the story take place? The story take place in the forest misalkan. Biar nanti pas presentasinya gampang. Itu bisa dituliskan di sini. Terus karakter, kamu kasih keterangan sini karakternya siapa aja gitu, boleh. Kan ini kan intinya kan tempat terjadi, karakter, terus kapan ya kan, terus permasalahannya apa, nanti kamu tunjukkan ini permasalahannya itu di mana, di gambar ini yang mulai permasalahan itu yang mana. Nah iya, nanti pas presentasi kamu tunjukkan. Nanti disiapkan. Kita akan membaca question number 1 and then we show it. Boleh. Ya kan? Udah nggak? Paham ya? Ini seperti ini. Kalau auditory nanti dipresentasikan aja ya. Tanpa ada itu. Ini sudah. Oke, sudah selesai? Sudah? Boleh apa? Oh ya, bawa ininya boleh, ini dibawa. Ini yang pertanyaan. Boleh. Sudah ready? Sudah selesai? Boleh? Oke, yuk, sudah selesai semuanya ya? Kalau sudah selesai, sudah ditempelkan, dia tulis aja. Oke, coba untuk tetap menambah rasa semangat kita, coba semuanya berdiri dulu. Semuanya berdiri dulu lagi. Ya, biar konsentrasi kita tetap terjaga ya. Semuanya berdiri dulu. Kita ice breaking dulu sebentar ya. Ice breakingnya masih tetap tepuk tangan ya. Tepuk tangan apa? Tepuk tangan 1. Ya, bisa ya tepuk tangan seperti itu ya. Yuk, coba kita ice breaking dulu biar fokus kita masih tetap terjaga dan semangat kita tetap terjaga. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan duduk kembali. Sudah selesai ya? Kalau misalkan sudah selesai untuk mengerjakan LKPD-nya, silahkan kalian persiapan untuk presentasi ya. Untuk kelompok visual, silahkan persiapkan untuk presentasinya, kemudian auditory sama kinetik juga persiapkan untuk presentasinya. Yuk, kita dimulai dari kelompok visual dulu ya. Apa-apa, sebisanya, seadanya apa. Ya, kelompok visual, filenya dikirim ke WhatsApp saya ya Mbak, biar saya tayangkan di sini. Sudah dikirim? Sudah ya? Sudah dikirim ya? Oke, coba saya cek.
nih untuk grupnya Afriska yang visual ya. Oke, silahkan dipersiapkan untuk presentasinya. Bawa. Oke, kelompok pertama yang akan mempresentasikan hasilnya adalah kelompok dari visualnya Mbak Afriska ya. Oke, dipersilakan untuk maju. Nah, untuk yang kelompok lain silahkan disimak ya explanation dari Friska's groups and you can ask the question. Jadi nanti kalian juga boleh bertanya ya mengenai materi atau yang dipresentasikan oleh Friska's group. Oke. Sudah ready? Oke, good. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are from Visual Group. My name is Liza and my friend Ulan. We are going to present about the ugly duckling. Nah, salah satunya bisa ini PPT-nya. Jadi, nah, It is part of community orientation. One last usually take place in one summer, winter, and spring. Mbak, ini agak geser biar ini PowerPoint-nya terlihat sama kelompok lain. Coba. Berarti gesernya mau kemana? Sebelah sana? Yes. Oke. Ya, silahkan. Suaranya yang kencang biar teman-teman yang lain bisa dengar. Part of the story. The king and his family, got warm, and fat and sleep. Where did the story happen? The story happened in the forest. In the forest. Oke. One part of this is for communication, reducing such spectacles and husky situation anguish among all his brother and sister his sibling was why with him and his because it is strange. The last part of generic structure, the orientation. So what is the moral lesson of the story? Don't judge people by the cover. Ya? Silakan ditulis. Tanyakan ada pertanyaan atau enggak. For another group, is there any question for this group? Apakah ada pertanyaan untuk kelompok ini? Ada yang mau bertanya kelompok ini? Coba raise your hand. Ya, ada kelompok yang mau bertanya enggak? Kelompok lain? Hello. Another group, do you have a question? Ada yang bertanya? Ada yang mau tanya? Oke. From Rahmas group, what is the question? Louder please. Why? Why? Why the duckling sitting declined to fly? Why the duckling sibling Declined to fly together. didn't want to play together? Nah, This duckling has different physical appearance.
experience. Oke. Sudah? Jawabannya puas? Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Oke, silahkan ditutup. That's all our presentation. Thanks for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give applause for this group. Yuk, jangan lupa give applause. Oke, have a seat. Now for the next group visual lagi ya, grup visual lagi ya. Grupnya Feni, Rahma, Hanifah, Hidayatul Ahwal. Are you ready? Ready. Okay. Nah, oke. Agak geser ke sana biar slide-nya terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are from Visual Group. My name is Hanifah and class to present about the different. The friends are parents to call orientation. We use to study the text and consumer and screen. You are the characters of the story. What and his country, and his country, or Have done? Sudah? Coba tanyakan, barangkali temannya ada pertanyaan. Another group. Is there any question for this group? Ada pertanyaan untuk grup ini? Silahkan, you can ask anything about the ugly duckling. Ya, boleh. Yuk, siapa yang mau bertanya, ingin bertanya, raise your hand. You can ask moral value maybe, ya. You can ask moral value or another. Okay? What is the question? why the duckling siblings want to play together? Okay. This duckling has different properties. Its skin is that of white. Okay. Enough for the question? Cukup? Oke, silakan ditutup dulu grup presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give applause for the second group. Thank you. Okay, for the next group. Next group, come on. Yuk. Langsung ya. Yuk dibuka langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are from Kinestic Group. My name is Dina and my friend Aulia. We are going to present about the lion and the mouse. The first part of the story. Coba sekalian ditunjukkan gambarnya ya yang mana. The story takes place in Ditunjukkan yang mana? Oke. In the forest. Oke. Mana yang menunjukkan forest? Mana in the picture? Di gambarnya mana? Oke. one part of the problem is we make theater fight. What's the head of Oke. What is the morality of the story? Whatever says so Oke. Enough? Sudah? Oke. For the other group, is there any question by the way? Ada pertanyaan? Yes, Rahma? How? How the characters of the mouse? Karakternya apa? Mouse-nya itu apa? The mouse is Promise. Oke. Jadi dia nih ya bisa menjaga promise-nya, janjinya. Oke, sudah Ina? Kalau sudah silakan ditutup. That's all our presentation. Thanks for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Please give applause. Next group. Next group. Auditori dulu boleh? Yuk. Teriak ya. Teriak. Come on, hurry up. Langsung ya. Mas, apa namanya itu? Hashtagnya ditaruh aja. Yuk, come on. Yuk, come on. Time is almost up soalnya. Jam pelajarannya sudah mulai hampir habis. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And from Auditor Group. My name is Dani. My friend Polish. We are going to present about One was the story that explained concept for my them in the Muslim. Sudah? Okay, so now, is there any question from another? Question? Is there any question? Okay.
Why Cinderella's mother called the Cinderella? Ya, why? Aha. Because the stepmother jealous with her. Because the stepmother jealous with Her. her. Oke, sudah. Is there any question again? Ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Tidak ada? Oke, please tutup dulu. That's our presentation. Thanks for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give applause for this group. Okay, now for the last group, please welcome. Untuk grup yang terakhir, silakan. Ya, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are from National Group. My name is Dimas Permana Putra and my friend. We are going to present about About apa judulnya? Mouse? the lion and the mouse. Oke, the lion and the mouse. Tunjukkan gambarnya dulu, diperlihatkan. Nah ya, oke. Jawab pertanyaannya. When was the story like in market in Sunday? Sudah? Belum? What problem with the main character? The lion was caught in under net to under the prey himself. What is the moral lesson of the story? The importance of friendships and that advantage of thinking and powerful you are, you can always improve in trouble. Sudah? Sudah. Is there any question from another group? Ada pertanyaan dari kelompok lainnya? Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Ya, ya Liza. The mouse is big and cat is from Promise. Sudah? Oke, silahkan ditutup dulu. This all our presentation. Thanks for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, give applause for the group. Nah, jadi semuanya sudah ya? Semua grupnya sudah maju atau belum? Ada yang belum? Sudah semua ya? Oke. Sebentar, ininya mati. Nah, jadi semua grupnya sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kalian ya mengenai naratif teks ya. Jadi tadi yang kalian presentasikan itu ada yang menonton video, ada yang listen the story ya, ada yang arrange the picture ya. Kalau kalian perhatikan semua ceritanya itu kan tentang animals, ya enggak? But the animals, tapi hewannya itu they act like a human. Mereka itu seperti manusia, berperilaku seperti seolah-olah seperti manusia.
they can speak, mereka dapat berbicara, ya kan? Nah, itu adalah salah satu jenis dari naratif teks, yaitu fable, ya. Jadi contoh yang kalian tadi presentasikan, yang kalian diskusikan itu adalah jenis dari naratif teks dalam bentuk fable, ya. Dan tadi kalian sudah mencari informasi kapan terjadinya, ya kan, di paragraf, the first paragraph, ya, di cerita awal itu mereka menceritakan di mana kejadiannya, ya enggak, tadi yang kalian video lihat, atau cerita yang kalian dengarkan, atau gambar yang kalian arrange. Susun tadi pasti di awal dia itu berkata once upon a time, ya kan, pada suatu hari atau di zaman dahulu, menyebutkan kapan terjadinya, ya kan. Kemudian menceritakan juga di mana letak atau di mana kejadian tersebut. Karena dalam naratif teks bagian yang pertama itu tadi disebut dengan apa? Orientation. Orientation itu adalah pengenalan, ya. Jadi kita mengenalkan siapa tokohnya, di mana kejadiannya, itu di bagian orientation. Setelah ada orientation, kemudian bagian keduanya apa? Di ceritanya tadi ada apa? Ada complication. Berarti complication itu apa? Apa? Permasalahan, konflik, ya. Tadi dicerita tentang lion and mouse, ya, yang ternyata si lionnya tertangkap perangkap. Terus ada cerita apa lagi yang kalian tadi, Cinderella, ya, yang mau ikut ke pesta tapi nggak boleh. Terus ada apa lagi tadi yang kelompok ini cerita tentang apa? The ugly duckling, ya, dia itu dibully, dikucilkan karena dia berbeda. Itu namanya konflik, ya, atau permasalahan. Terus ada bagian apa lagi setelah permasalahan muncul? Ada ending, resolutionnya, ada penyelesaian permasalahan, kemudian ada endingnya, ya. Dan bagian yang terakhir dari naratif teks itu adalah reorientation. Biasanya di reorientation itu menyimpulkan, ya, dari kejadiannya, endingnya seperti apa, dan biasanya juga menyebutkan ada moral value. What is moral value? Moral value itu apa? Pesan moral. Nah, dalam naratif teks, ya, kebanyakan mereka ceritanya itu memberikan sebuah nilai moral. Ada nilai moral yang terkandung. Bisa dalam bentuk yang tersurat, bisa juga tersirat, ya. Kalau tersurat berarti tidak ada di teks tersebut, ya. Kita harus menyimpulkan sendiri. Oke, ya. Jadi itu, ya, untuk pembelajaran naratif pada hari ini, ya. Nah, dari pembelajaran yang sudah kita lalui dari awal, ya, sampai akhir, ya, kita refleksikan, ya. Refleksikan itu dalam bentuk, coba kalian lihat di layar depan, ya, di LCD, di presentasi, di slide, di slide depan, ya. Saya punya 3 pertanyaan untuk merefleksikan apa yang sudah kita lalui dari awal tadi, ya, berdoa sampai sekarang, ya. Refleksi yang pertama nih, saya punya pertanyaan. Apakah kalian sudah memahami struktur teks naratif? Kalian sudah atau belum? Sudah, ya. Dari awal tadi kita melihat video yang pertama, kemudian kalian coba menganalisis, ya, dengan audio, ada yang visual, ada yang auditory, ada yang kinestik. Tadi kalian kan menganalisis contoh dari naratif teks, dan kalian sudah memahami, ya, struktur teks naratif, di mana strukturnya itu ada 4 tadi yang sudah kita bahas. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah kalian mengalami kesulitan dalam menyusun teks naratif tadi? Punya kesulitan nggak ketika kalian menjawab? Ada kesulitan tidak? Tidak ada kesulitan yang kalian temui? Tidak ada, ya. Oke, bagus. Oke, good. Nah, kemudian yang refleksi terakhir. Jika kalian diminta memberikan bintang 1 sampai 5, berapa bintang yang akan kalian berikan untuk usaha kalian dalam memahami materi hari ini? Bintang berapa?
untuk mengapresiasi diri kalian sendiri loh. Kalian sudah sejauh mana ya usahanya? Berapa bintang berapa? Bintang 5 ya, 5 star ya, 5 stars sorry. Oke, good. Berarti sudah secara maksimal ya kalian usahanya ya untuk memahami materi pada pagi hari ini. Oke, good. Give applause for us dong. Ayo kita tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Nah, baik. Jadi itu ya untuk pembelajaran hari ini, dan untuk pertemuan berikutnya silahkan kalian di rumah mencari contoh naratif, jenis naratif yang lainnya. Kalau tadi kita sudah mempelajari jenis naratif mengenai fable ya, silahkan di rumah kalian mencari contoh jenis naratif yang lainnya. Ada banyak jenis dari naratif, ada fable, ada legend, ada myth, dan ada yang another, dan juga yang lainnya. Silahkan kalian pelajari di rumah sebagai bahan kalian untuk di pertemuan berikutnya. Begitu ya? Paham ya? Jelas ya? Oke. Nah, kalau sudah paham semuanya apa tentang materi pada pagi hari ini, dan juga sudah jelas kegiatan apa yang harus kalian lakukan di minggu berikutnya, untuk hari ini saya cukupkan dulu ya untuk pertemuan bahasa Inggris. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa kita tangkap, bisa kita maknai, bisa kita cerna bersama ya, dan bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Nah, sebelum pembelajaran kita akhiri, silakan Mas Dimas untuk memimpin doa kembali ya. Ya, silakan pimpin doa lagi. Nah, doa selesai pelajaran. Wow, asik kan biasanya ya. Ya, silakan pimpin doa lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next meeting. Bye-bye. Oke, sudah.